Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2, kelas 5P3 Teknologi Pangan, Prodi Agribisnis, UIN Jakarta akan mempresentasikan tentang implementasi dan keberterimaan pangan aman. Anggota kami yakni ada Ferry, ada Vira Dinda, ada Marwa Alia, ada Febri, ada Umi, dan ada saya sendiri. Next. Next, langsung aja. Next. Ya, pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, penyelenggaraan keamanan pangan ditujukan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwa. Untuk menjamin pangan yang tersedia di masyarakat aman dikonsumsi, maka diperlukan implementasi keamanan pangan di sepanjang rantai pangan, mulai dari tahap produksi sampai ke tangan konsumen. Semua kegiatan produksi dalam negeri maupun luar dari impor untuk masyarakat pangan yang aman dikonsumsi harus melalui penerapan persyaratan keamanan pangan. Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan harus komprehensif, mulai dari pre-market sampai post-market. Saat pre-market, pengawasan dilakukan melalui penilaian data penunjang, pengujian laboratorium, dan sertifikasi produk sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Sementara itu, untuk pengawasan post-market dilakukan melalui inspeksi dari produksi, distribusi, pelayanan, dan sampling, serta pengujian laboratorium untuk menjamin mutu produk. Next. Namun, implementasi keamanan pangan yang sudah dilakukan, masih saja kedapatan pangan yang beredar di masyarakat tidak memenuhi kriteria aman dikonsumsi. Berdasarkan data BPOM sampai dengan tanggal 10 Mei 2019, telah ditemukan 796 sarana gudang distributor, 170.000 kemasan produk pangan rusak, kadaluarsa, dan ilegal. Pada tahun 2018, dari 1.726 sarana retail pangan yang diperiksa, didapat 591 sarana retail yang tidak memenuhi ketentuan, yaitu 110.555 kemasan dengan nilai keekonomian 2,2 miliar. Data BPOM tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus makanan tidak layak konsumsi, yaitu sebanyak 10% dibanding tahun 2018. Kondisi ini sebagai indikasi perlunya perhatian lebih dari semua pihak terkait dalam penyelenggaraan keamanan pangan, sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi dari pangan yang tidak aman, mengingat efek yang ditimbulkan dapat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia mendatang. Next. Next. Ini ada bagian asal-usul berbagai bahaya yang mungkin terjadi dalam proses produksi makanan. Ini ada bahaya biologi, kimia, dan benda fisik. Udah langsung aja next. Menurut WHO, keamanan pangan adalah suatu ilmu yang membahas tentang persiapan, penanganan, dan penyimpanan makanan atau minuman agar tidak terkontaminasi oleh bahan fisik, biologi, dan kimia. Tujuan utama keamanan pangan adalah untuk mencegah makanan dan minuman agar tidak terkontaminasi oleh zat asing, baik fisik, biologi, maupun kimia, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya sakit akibat bahaya pangan. Next.
Pada PP nomor Pada PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan menyebutkan dalam pasal 2 ayat 1, keamanan pangan diselenggarakan melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Next. Baik, selanjutnya adalah menurut WHO ada 5 faktor yang perlu diperhatikan untuk penyediaan pangan yang aman, yaitu yang pertama menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih sebelum memasak atau menyediakan pangan. Hindari sentuhan tangan karena melalui sentuhan tangan umumnya akan terjadi pencemaran makanan. Dan yang kedua adalah jaga makanan dari peluang terjadinya pencemaran. Pangan atau bahan pangan harus disimpan di tempat yang tertutup dan terbungkus dengan baik agar tidak berpeluang terkena debu. Yang ketiga, simpan makanan pada suhu yang aman seperti di lemari es jika memang makanan atau bahan makanan seharusnya disimpan dalam lemari es sehingga tidak mudah rusak atau busuk. Yang keempat, lakukan proses pemanasan makan dalam suhu yang benar-benar panas sebelum dikonsumsi agar mikroorganisme tidak tumbuh dan berkembang biak dengan cepat. Dan yang terakhir adalah gunakan air dan bahan baku yang aman, yaitu yang tidak berwarna dan tidak berbau. Ya, selanjutnya adalah kelembagaan pengawasan produk pangan. Di sini terdapat tabel yang menjelaskan bahwa ada beberapa jenis pangan dan ada regulator yang mengatur tentang pengelompokan dari pangan-pangan tersebut. Contohnya seperti pangan segar diurus oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu ada pengawasnya seperti pemerintah kabupaten atau kota. Untuk pangan olahan industri besar, regulatornya adalah BPOM dan pengawasnya juga BPOM. Untuk pangan industri rumah tangga, regulatornya Kementerian Kesehatan, pengawasnya adalah pemerintah kabupaten atau kota, serta untuk jenis pangan siap saji, regulatornya adalah Kementerian Kesehatan, lalu pengawasnya adalah pemerintah kabupaten atau kota. Ya, selanjutnya ini adalah bagan sistem mutu dan keamanan pangan nasional. Dapat dilihat dari bagan tersebut, dimulai dari sisi yang paling kiri, bahwa produksi bahan baku yang pertama itu dibantu oleh GAP atau Good Agriculture Practices. Lalu produksi atau bahan baku tersebut dilakukan penanganan oleh GHP, lalu pengolahan oleh GMP, lalu masuk ke dalam proses distribusi oleh GDP, lalu dijual ke pasaran, ada GRP, lalu dari pasar produk pangan tersebut ke tangan konsumen, ada GCP. Semua itu diatur oleh HACCP dan ISO 22000, 9000, dan 140.000. Nah, selanjutnya adalah bagian dari implementasi sistem mutu dan keamanan pangan. Terdapat tiga bagian, yaitu dimulai dari pemerintah, industri, lalu konsumen masyarakat. Sebagai contoh, di kolom pemerintah, penyusunan kebijaksanaan, strategi, program, dan peraturan. Lalu untuk industri sendiri, dilakukan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, seperti penerapan GAP, GFP, GHP, GMP, GDP, HACCP, ISO, dan lain-lain. Dan untuk konsumen masyarakat, terdapat pengembangan sumber daya manusia di mana dilakukan pelatihan, penyuluhan, dan penyebaran informasi kepada konsumen tentang keamanan pangan. Dan seterusnya.
Semua itu adalah tanggung jawab bersama karena dengan adanya kerjasama antara pihak pemerintah, industri, dan konsumen masyarakat, maka produk pangan yang tersebar di masyarakat akan layak sehingga konsumen mendapatkan produk pangan yang aman bagi kesehatan. Contoh implementasi pangan aman pada UMKM yaitu UMKM pangan harus mampu menerapkan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan yang dikembangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing industri. Sistem manajemen pangan yang paling sederhana hingga yang canggih sudah harus dijadikan suatu kebiasaan dalam UMKM pangan. Secara bertahap, persyaratan higien dan sanitasi, cara produksi pangan yang baik, standar operasi baku untuk sanitasi, hingga manajemen yang lebih canggih seperti HACCP dan ISO 22000 dapat diimplementasikan pada UMKM. Ini adalah salah satu contoh bagan, mulai dari jenis akses, sampai rincian topik, sampai produk pangan tersebut diatur atau diurus oleh beberapa stakeholder. Contohnya adalah akses keamanan pangan. Di dalam akses keamanan pangan terdapat penambahan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan atau persyaratan dan standar pengembangan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan untuk UMKM, sertifikat produksi atau izin edar berbasis web, inspeksi dan audit UMKM berbasis risiko. Semua itu diatur oleh kementerian dan lembaga pemerintah, non-kementerian, Badan POM RI, Pemda, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan seterusnya. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Untuk selanjutnya, jenis akses atau rincian topik. Akses ini adalah tabel akses pemasaran, rincian topik, pelatihan tentang kewirausahaan dan pendanaan, perencanaan dan pengelolaan, penyesuaian kebijakan untuk UMKM, dan pelatihan untuk perincian, komersialisasi produk, dan reputasi stakeholder yang ada untuk pelatihan tentang kewirausahaan dan pendanaan itu ditanggung jawab oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau perguruan tinggi. Next. Keberterimaan pangan aman bagi konsumen, masyarakat, para pihak di sepanjang rantai pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan dengan pangan bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan. Aman untuk dikonsumsi adalah pangan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia. Layak untuk dikonsumsi adalah pangan tersebut di keadaannya normal, tidak menyimpang seperti busuk, kotor, menjijikan, dan penyimpangan lainnya. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Next. Nah, lanjutannya. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Cara produksi pangan yang baik adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman, dan layak untuk dikonsumsi. Higien pangan adalah kondisi dan perlakuan yang diperlukan untuk menjamin keamanan pangan di semua tahap rantai pangan. Sanitasi pangan adalah upaya mencegah terhadap kemungkinan bertambah dan berkembang biaknya jasad, renik, pembusuk, dan patogen. Next.
Rantai pasok. Rantai pasok merupakan keterkaitan hubungan antara uang, barang, dan informasi yang terjadi secara berkelanjutan menurut Talumeo dan kawan-kawan tahun 2014. Dalam konteks makanan, rantai pasok didefinisikan adanya interaksi antara pemasok, manufaktur, distributor, retail modern, dan konsumen. Interaksi tersebut bermanfaat untuk memindahkan barang atau produk dari produsen ke konsumen. Suhu dan temperatur, sistem transportasi, kondisi fisik tempat, penyimpanan, dan lainnya merupakan titik kritis yang perlu diperhatikan dalam rantai pasok makanan. Untuk itu, aspek keamanan pangan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses rantai pasok makanan. Keamanan pangan merupakan hak konsumen yang perlu dilindungi. Next. Cara produksi pangan yang baik. Cara produksi pangan yang baik merupakan salah satu faktor yang penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan untuk pangan CPPB. Sangat berguna bagi kelangsungan hidup industri pangan baik yang berskala kecil, sedang maupun berskala besar. Melalui CPPB ini, industri pangan menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan. Dengan menghasilkan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi, produk industri pangan bersangkutan akan berkembang pesat. Dengan berkembangnya industri pangan yang menghasilkan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi, maka masyarakat umumnya terlindung dari penyimpangan mutu pangan yang mengancam kesehatan. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat produksi pangan yang baik atau CPPB. Yang pertama yaitu ada lingkungan produksi, di mana untuk menetapkan lokasi perlu dipertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sebagai sumber pencemaran potensial dan juga telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya. Selain itu, lingkungan produksi juga harus bebas pencemaran, semak belukar, dan genangan air, bebas dari sarang hama, khususnya serangga dan binatang pengerat. Tidak berada di daerah sekitar tempat pembuangan sampah, baik sampah padat maupun sampah cair atau daerah penumpukan barang bekas dan daerah kotor lainnya. Yang kedua yaitu ada bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas dapat menjamin bahwa pangan selama dalam proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis, maupun kimia, serta mudah dibersihkan dan disanitasi. Next. Yang ketiga yaitu ada peralatan produksi, di mana tata letak kelengkapan ruang produksi juga harus diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Seperti peralatan produksi yang kontak langsung dengan pangan seharusnya didesain, dikonstruksi, dan diletakkan sedemikian untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan. Yang keempat yaitu ada suplai air. Air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan atau air minum. Yang kelima yaitu ada fasilitas dan higienitas sanitasi. Fasilitas dan higienitas sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan juga dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu fasilitas karyawan, higienitas dan sanitasi seperti pembersihan dapat dilakukan secara fisik dengan sikat atau secara kimia seperti dengan deterjen atau gabungan keduanya. Jika diperlukan, penyucian hama dapat dilakukan dengan menggunakan kaporit sesuai petunjuk yang dianjurkan. Kegiatan pembersihan, pencucian,
dan pencucian hama peralatan harus dilakukan secara rutin. Harus ada karyawan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembersihan, pencucian, dan pencucian hama. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada pengendalian hama. Contohnya hama tikus, serangga, dan lain-lain merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan. Selanjutnya yaitu ada kesehatan dan higienitas karyawan. Kesehatan dan higienitas karyawan yang baik dapat menjamin bahwa pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran. Nah, selanjutnya yaitu ada pengendalian proses. Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu penetapan spesifikasi bahan baku, penetapan komposisi dan formulasi bahan, penetapan cara produksi yang baku, penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi keamanan, penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa. Next. Lanjut yaitu ada label pangan. Label pangan harus jelas dan juga informatif. Hal ini ditujukan untuk memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah, dan mengkonsumsi pangan. Selain itu, kode produksi juga harus diperlukan untuk penarikan produk. Label pangan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Keterangan pada label sekurang-kurangnya yaitu ada nama produk, daftar bahan yang dihasilkan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, nomor sertifikasi produksi. Kode produksi harus dicantumkan pada setiap label pangan. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan. Penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan bahan dan produk pangan yang diolah. Yang pertama yaitu ada penyimpanan bahan dan produk. Penyimpanan bahan dan produk pangan dilakukan di tempat yang bersih. Bahan baku, bahan tambahan pangan atau BTP, bahan penolong, dan produk akhir masing-masing harus disimpan terpisah. Penyimpanan bahan baku dan produk pangan harus sesuai dengan suhu penyimpanannya. Bahan-bahan yang mudah menyerap, seperti air harus disimpan di tempat kering, misalnya garam, gula, dan rempah-rempah bubuk. Bahan baku, bahan tambahan pangan, BTP, bahan penolong, dan produk air sebaiknya diberi tanda untuk membedakan yang memenuhi syarat dengan yang tidak memenuhi syarat. Bahan yang lebih dahulu masuk harus digunakan terlebih dahulu. Nah, produk akhir yang lebih dahulu diproduksi harus digunakan atau diedarkan terlebih dahulu. Next. Nah, yang kedua ada penyimpanan bahan berbahaya. Bahan berbahaya seperti pemberantas serangga, tikus, kecoa, bakteri, dan bahan berbahaya lainnya harus disimpan dalam ruangan terpisah dan harus selalu diawasi penggunaannya. Yang ketiga, yaitu penyimpanan label dan kemasan. Kemasan dan label harus disimpan di tempat yang bersih dan jauh dari pencemaran. Label harus disimpan secara rapih dan teratur supaya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Yang keempat, penyimpanan peralatan. Peralatan yang telah dibersihkan dan disanitasi harus disimpan di tempat bersih. Sebaiknya permukaan peralatan menghadap ke bawah supaya terlindung dari debu, kotoran, atau pencemaran lainnya. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penanggung jawab, di mana seorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh tahap proses produksi serta pengendaliannya untuk menjamin dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan aman. Nah, yang terakhir yaitu ada penarikan produk. Penarikan produk pangan adalah tindakan menghentikan peredaran pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan.
Tujuan dari penarikan produk pangan ini yaitu untuk mencegah timbulnya korban yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tantangan dari implementasi pangan aman. Kondisi keamanan pangan di Indonesia menunjukkan adanya tantangan ganda bagi Indonesia. Tantangan pertama, keamanan pangan muncul sebagai akibat kondisi keamanan pangan domestik sebagai pemasok produk pangan untuk konsumsi nasional. Selanjutnya, tantangan pertama keamanan pangan dipicu oleh rendahnya praktik sanitasi dan higienitas oleh IKM pangan, yang pada gilirannya menyebabkan pencemaran pangan oleh mikroba dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan, dan penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan melampaui batas maksimum yang diizinkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, BSN dan kementerian maupun lembaga terkait telah melakukan beberapa program untuk pemberdayaan UKM atau IKM pangan ini. Edukasi pada UKM pangan mengenai pentingnya penerapan CPPB, CMP, dan penerapan SNI ISO 22000, Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan telah dilakukan oleh BSN melalui program pembimbingan kepada UKM pangan. Selanjutnya tantangan kedua. Tantangan kedua keamanan pangan muncul dari sisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional produk pangan bagi Indonesia tentu merupakan hal yang penting, khususnya sebagai salah satu sumber devisa negara. Namun demikian, globalisasi perdagangan ini juga menyebabkan munculnya berbagai kontaminan baru yang juga perlu diperhatikan terutama untuk produk pangan ekspor. Selain itu, perdagangan internasional menghadapi permasalahan semakin ketatnya standar internasional keamanan pangan. Standar keamanan pangan internasional berkembang sesuai dengan pengetahuan dan kesadaran mengenai hubungan antara keamanan pangan dan kesehatan serta ditunjang oleh kemampuan laboratorium analisis yang semakin canggih. Selanjutnya, tantangan kedua keamanan pangan perlu dijawab dengan pembenahan internal, yaitu pembenahan tentang sistem keamanan pangan nasional. Pemerintah proaktif melakukan diplomasi keamanan pangan di forum internasional, khususnya pada perdebatan mengenai standar keamanan pangan internasional. Selanjutnya, tantangan ketiga. Tantangan keamanan pangan yang lain adalah yang berkaitan dengan pemalsuan pangan. Bagi negara yang melakukan ekspor, khususnya ke negara Amerika Serikat, isu pemalsuan pangan ini akan menjadi regulatory barrier baru yang perlu diantisipasi. Penanganan kontaminan atau senyawa dengan potensi bahaya yang secara tidak sengaja mencemari produk pangan, dan adulteran atau senyawa dengan potensi bahaya yang secara sengaja mungkin ditambahkan pada produk oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan atau mencemari produk pangan ke upaya pencegahan terjadinya kontaminasi dan adulterasi. Upaya pencegahan kemungkinan terjadinya kontaminasi dan adulterasi ini perlu dituangkan dalam program yang jelas dan teruji efektivitasnya. Melengkapi fokus pada upaya pencegahan ini, semua industri pangan termasuk pengekspor dari luar Amerika Serikat dipersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan atau Food Defense Plan yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi. Selanjutnya, ada problematika yang dihadapi dalam implementasi maupun keberterimaan pangan aman. Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbatasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tentang Pangan tahun 1996, sebuah langkah maju telah dicapai pemerintah untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan produsen akan pangan yang sehat, aman, dan halal. Dalam upaya penjabaran undang-undang tersebut, telah disusun peraturan pemerintah atau PP tentang keamanan pangan serta label dan iklan pangan. Demikian juga peraturan
Perintah tentang mutu dan gizi pangan serta ketahanan pangan. Selanjutnya, ada gambaran keadaan keamanan pangan di Indonesia secara umum adalah yang pertama, masih ditemukan beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua, masih banyak dijumpai kasus keracunan makanan. Yang ketiga, masih rendahnya tanggung jawab dan kesadaran produsen serta distributor tentang keamanan pangan yang diproduksi atau diperdagangkannya. Dan yang terakhir, masih kurangnya kepedulian dan pengetahuan konsumen terhadap keamanan pangan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada masalah-masalah dalam implementasi dan keberterimaan pangan di Indonesia. Yang pertama itu ada produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan. Produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan itu umumnya dibuat menggunakan bahan tambangan pangan yang dilarang atau melebihi batas penggunaan. BTP ini diantaranya adalah yang pertama ada pewarna berbahaya, rodamin B, methanol yellow, dan amaran yang ditemukan terutama pada produk sirup, limun, kerupuk, roti, agar, dan lain-lain. Terus yang kedua ada pemanis buatan khusus untuk diet, dan yang ketiga formalin untuk mengawetkan tahu dan mie basah, serta yang terakhir boraks untuk pembuatan kerupuk, bakso, dan lontong. Next. Selanjutnya ada emerging chemical food safety. Permasalahan kimia keamanan pangan umumnya berkisar pada adanya peluang terjadinya kontaminasi dengan bahaya-bahaya kimia, seperti pestisida, residu, obat hewan, residu hormon, mikotoksin, dan kontaminan lainnya. Dengan perubahan dan perkembangan teknologi, dibantu dengan majunya teknik deteksi dan analisis, maka berbagai kontaminan baru terkait dengan keamanan pangan banyak yang bermunculan. Di samping itu, muncul pula istilah processing contaminants, yaitu kontaminan yang diproduksi selama proses pengolahan pangan, terutama selama proses pemanasan dan fermentasi. Keberadaan kontaminan pengolahan ini tidak bisa dihindari, namun pemilik dan pengendalian teknologi pengolahan yang lebih baik perlu dilakukan untuk bisa meminimisasi pembentukan kontaminan pengolahan tersebut. Next. Yang ketiga ada emerging pathogens. Patogen-patogen baru bermunculan, yaitu yang pertama ada patogen penyebab penyakit yang kejadiannya meningkat dalam 2 dekade terakhir atau diperkirakan akan meningkat dalam waktu dekat. Yang kedua, patogen yang mengalami evolusi dan mengakibatkan penyakit yang berbeda. Yang ketiga, patogen yang sudah dikenal dan menyebar ke daerah atau populasi baru. Yang keempat, patogen lama yang muncul melalui pangan baru terdapat dalam pangan melalui skema yang baru atau meningkat resistensinya terhadap antibiotika. Dan yang terakhir, patogen yang perlu diwaspadai. Next. Yang keempat ada keracunan makanan, yaitu segala gejala yang timbul akibat makanan yang terkontaminasi. Makanan terkontaminasi dapat mengandung organisme infeksius berupa bakteri, virus, maupun parasit atau toksin yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Keracunan makanan terjadi karena organisme kontaminan masuk ke dalam makanan. Yang pertama ada salmonella, yaitu bakteri yang didapatkan dari telur mentah atau telur setengah matang, dapat pula ditemukan pada daging, unggas, dan sayur yang tidak dimasak yang telah terkontaminasi sebelumnya. Butuh waktu 6-72 jam untuk bakteri ini hingga menimbulkan keluhan. Yang kedua ada E. coli. Bakteri ini biasanya ditemukan pada daging cincang mentah atau produk susu yang tidak dipasteurisasi. Dibutuhkan 3-8 hari hingga bakteri ini dapat menimbulkan diare, berdarah disertai kram perut dan muntah. Yang ketiga ada Campylobacter. Bakteri ini ditemukan pada produk daging dan susu yang tidak dimasak dengan baik dan air yang terkontaminasi sebelumnya. Yang keempat ada Listeria, ditemukan pada makanan siap santap yang didinginkan seperti sosis dan produk olahan susu seperti keju atau yogurt. Yang terakhir ada Clostridium botulinum, biasa ditemukan pada makanan kaleng yang telah kadaluarsa atau yang memiliki tingkat keasaman rendah. Next.
Yang kelima, ada kurangnya tanggung jawab dan kesadaran produsen dan distributor. Masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran produsen dan distributor terhadap keamanan pangan tampak dari penerapan GAP dan teknologi produksi berwawasan lingkungan yang belum sepenuhnya oleh produsen primer, penerapan GHP dan GMP, serta HACCP yang masih jauh dari standar oleh produsen atau pengolah makanan yang berskala kecil dan rumah tangga. Pemeriksaan terhadap sarana produksi makanan atau minuman skala rumah tangga menengah dan besar menemukan sekitar 33,15% sampai 42,18% sarana tidak memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi. Distributor pangan umumnya juga belum memahami GDP. Pemeriksaan terhadap sarana distribusi produk pangan dalam hal sanitasi, bangunan dan fasilitas yang digunakan, serta produk yang dijual menemukan sekitar 41,60% sampai 44,29% sarana yang tidak memenuhi syarat sebagai distributor makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada peluang implementasi dan keberterimaan pangan agar terlaksana dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, disebutkan penyelenggaraan pangan aman bertujuan untuk 1. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri. Yang kedua, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Yang kelima, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan. Dan yang ke-8, melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional. Next. Selanjutnya ada peluang implementasi pangan. Dalam peluang implementasi pangan, sudah ada sebagian pelaku bisnis yang mulai menerapkan program hygiene dan sanitasi sebagai akibat tuntutan pasar. Kesadaran konsumen akan pentingnya makanan yang sehat dan menyehatkan mulai tumbuh, dan penggunaan makanan sebagai upaya menjaga peluang untuk mewujudkan tersedianya pangan aman dan bermutu, dan penggunaan makanan sebagai upaya kesehatan, berkembangnya sistem pertanian organik atau yang berorientasi ke alam dan munculnya gerai-gerai pangan organik, permintaan ekspor produk-produk yang telah bersertifikat. Next. Selanjutnya ada hal yang diperhatikan dalam penerapan pangan aman agar dapat diterima oleh masyarakat atau konsumen. Proses penyelenggaraan makanan bertujuan menyediakan makanan yang berkualitas baik serta aman bagi kesehatan konsumen. Memperkecil kemungkinan risiko penularan penyakit serta gangguan kesehatan yang disebabkan melalui makanan, serta terwujudnya perilaku kerja yang sehat dan benar dalam menangani makanan. Untuk lebih dapat diketahui, maka diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan bahan makanan. Bahan baku yang akan digunakan untuk pengolahan makanan harus diusahakan bebas dari cemaran. Next. Yang kedua, proses pengolahan pangan. Yang pertama, ada tempat pengolahan yang baik, adalah tempat yang kebersihannya terjaga dan persediaan air bersih. Dan ada persediaan air bersih, juga tersedia tempat sampah, tersedia tempat pembuangan air limbah, pertukaran udara selalu segar, tersedianya bak pencuci tangan, dan kemungkinan adanya serangga atau tikus. Selanjutnya ada tenaga pengolah.
yang berhubungan langsung dengan pengolahan makanan harus sehat sehingga tidak merupakan media penularan penyakit. Selanjutnya ada cara pengolahannya. Yang terpenting dalam cara mengolah makanan adalah menghindari pencemaran makanan yang diolah akibat pengotoran oleh tangan maupun alat yang digunakan. Next. Selanjutnya yang ketiga ada penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, sanitasi pada guna penyimpanan bahan baku makanan kering. Dalam penyimpanan bahan makanan kering perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu tempat penyimpanan harus selalu bersih, diatur secara rapi, tidak mudah dijangkau serangga dan tikus, sirkulasi udara baik, dan penerangan cukup, jarak rak dengan lantai bawah kurang lebih 10 cm. Yang kedua, sanitasi pada gedung, penyimpanan bahan makanan segar. Bahan makanan segar disimpan dalam ruangan pendingin atau refrigerator maupun freezer dengan suhu tentu. Suhu harus selalu diawasi dan disesuaikan dengan jenis bahan makanan yang disimpan. Selanjutnya, penyimpanan makanan jadi. Makanan yang telah dimasak disimpan dalam tempat khusus agar terhindar dari serangga, debu, mempunyai pertukaran udara yang baik, dan selalu terjaga kebersihannya. Yang keempat, pemorsian, penyaluran, dan penyajian makanan. Makanan yang telah dimasak ditempatkan pada tempat khusus untuk pemorsian, dan kemudian disalurkan dan siap disajikan pada konsumen. Pengawasan hygiene dan sanitasi meliputi kebersihan alat-alat, misalnya untuk menyajikannya, alat pengangkutan, serta personal yang mengerjakannya. Next. Selanjutnya ada pengaruh pangan aman dapat mempengaruhi kesehatan para konsumen. Pemerintah melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, di mana pada salah satu pasalnya mengatur tentang keamanan pangan. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pangan aman sangat berpengaruh terhadap bagaimana manusia beraktivitas. Pangan aman berarti penggunaan bahan tambahan pangan pada pangan tidak melebihi dari yang sudah ditentukan dan juga aman untuk digunakan untuk makanan. Next. Selanjutnya, pangan aman dipengaruhi dari bagaimana cara perlakuan terhadap pangan itu sendiri, seperti sanitasi dan higienitas. Minimnya pengetahuan akan sanitasi dan higienitas dapat berpengaruh kepada bagaimana seorang atau kelompok memperlakukan suatu pangan, seperti hal kecil yaitu penggunaan sarung tangan untuk menjaga menempelnya kotoran atau bakteri yang ada di tangan manusia. Penggunaan bahan tambahan pangan dalam dosis yang tinggi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dapat membahayakan kesehatan. Pangan yang tidak aman mengandung BTP berlebih seperti boraks dan formalin, rodamin B dapat membahayakan kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Next. Iya, Sekian sekian. penjelasan dari kelompok 2.